Assalamualaikum, selamat datang di channel aku, Dapur Bunda Lisna. Apa kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Seiring aktivitas masak-memasak ya teman-teman, bunda-bunda. Kali ini aku mau bikin bekal untuk anakku ya, untuk dibawa ke sekolah dan juga untuk menu di rumah juga. Kali ini mau bikin menu yang sat-sat gitu, yang cepat ya, yang simple. Ini aku mau numis tahu, terus dikasih wortel dan dikasih kecambah. Alhamdulillah anakku tuh suka kalau tumis itu dikasih kecambah dan wortel. Ya alhamdulillah masih mau makan sayuran ya teman-teman. Karena kadang tuh ada anak yang nggak suka dengan sayuran gitu kan, kayaknya tuh sedih banget gitu ya kalau pas dimasakin nggak dimakan, itu tuh berasa kayak sedih banget. Tapi ini alhamdulillah anakku tuh masih mau makan sayuran. Teman-teman saat menonton video aku sedang apa di sana? Apakah lagi santai? Ya semoga dengan video sederhana aku ini bisa jadi hiburan ya, dan semoga aja ada sisi positifnya. Nah teman-teman, masak apa hari ini? Kalau aku hari ini tuh masaknya wortel, ada tahu, ada kecambah ya teman-teman ya. Masakan yang sederhana, simple dan cepat menurut aku. Dan kali ini aku tidak menghaluskan bumbu-bumbunya ya, cuma aku iris-iris aja. Karena kalau diiris tuh bumbunya bawang merah, cabai, bawang putih, kalau diiris tuh lebih cepet ya daripada diulek dulu. Nah ini aku lagi bersihin wortelnya ya teman-teman. Ini kalau aku bersihkan tuh kayak gini, nggak aku sisirin ya, tapi aku gosok-gosok aja gitu ya teman-teman. Aku tuh ngikutin ibu aku ya, jadi itu tuh nggak disisir gitu, enggak, tapi cuman digesrek-gesrek pakai pisaunya gitu teman-teman. Nah mungkin kalau teman-teman beda ya kali ya, mungkin ada yang dikupasin gitu ya kulitnya, kalau aku enggak. Ya pokoknya tergantung selera aja ya teman-teman ya. Dan ini aku kalau motong tuh ukurannya ya kecil-kecil kayak gini ya teman-teman ya. Dan ini wortelnya itu kalau nggak salah tuh wortelnya tuh wortel yang kayak wortel buah gitu loh teman-teman, yang rasanya tuh manis. Kalau dibuat jus ini juga bisa teman-teman, buat kesehatan mata. Nah itu teman-teman tripod meja aku yang selalu menemani aku ketika aku ngevlog ya. Itu tuh tripod mejanya itu dikasih stiker ya sama Alia ya. Katanya, "Bu, mau aku kasih stiker enggak tripodnya?" Ya udah nggak apa-apa kalau stikernya nggak kepakai, daripada sayang dibuang gitu kan. Jadi makanya tripod mejanya ada stikernya. Ya nggak apa-apa sih, kan lebih, buat aku tuh lebih menarik gitu ya, dan unik ya kalau ada stiker-stikernya tuh. Jadi kalau pas mau ngevlog itu tuh jadi semangat gitu ya teman-teman ya. Nah kalau teman-teman itu biasanya kalau ngevlog apa aja, misalnya ngevlog daily atau ngevlog masak, biasanya pakai tripodnya yang seperti apa? Kalau aku sih kadang menggunakan tripod meja ya teman-teman ya. Kadang juga aku menggunakan tripod yang berdiri itu, yang agak tinggi. Tapi itu jarang banget ya. Kalau aku pas pengen satset gitu, nggak mau nampakkan wajah, aku kadang menggunakan tripod meja aja ya, dan hanya menampakkan gerakan tangan aja saat motong-motong sayuran dan saat masaknya. Nah ini videoku ini sengaja nggak aku cut ya teman-teman ya, biarin aja jadi dokumentasi tentang kegiatan masak memasak.
Semoga teman-teman gak bosan ya dengan videoku yang sederhana tentang masak-memasak dengan menu yang sederhana juga. Masakan Nilong Deso ya teman-teman. Dan ini aku tidak mengulek bumbunya ya, ini aku mengiris-iris. Jadi menurut aku kalau diiris-iris itu lebih cepat gitu ya, dibanding harus menguleknya atau menghaluskan dengan cobek ya teman-teman. Dan itu ada cabai, warnanya itu putih ya teman-teman. Itu adalah cabai hasil berkebun kami. Jadi akhir-akhir ini kami tuh jarang beli cabai karena kami menanam cabai sendiri. Nah, jadi memanfaatkan tanaman cabai yang sudah berbuah itu juga bisa mengurangi pengeluaran ya teman-teman. Nah, teman-teman apakah sama suka berkebun? Misalnya cabai, tomat, atau sayur-sayuran. Kalau aku sebenarnya suka berkebun ya teman-teman. Cuma kendalanya sih sekarang tuh nggak ada pupuknya. Pupuknya aja kadang minta ke saudara ya yang punya binatang peliharaan ya. Jadi pupuknya itu dari kohi kambing. Nah tapi tanamannya itu masih banyak yang belum terkena pupuk ya teman-teman, jadi keterbatasan pupuknya, jadi cuman ada beberapa aja yang dipupuk. Nah mungkin suatu saat kalau ada rezeki aku mau beli pupuk yang online aja ya, saya rasa ada kali ya pupuk organik itu, karena aku lebih suka kalau pupuk itu yang organik ya teman-teman, yang tidak ada bahan kimianya. Lanjut di video selanjutnya, ini aku lagi mengoseng-oseng bumbunya ya, atau menumis bumbunya jadi biar agak menguning, jadi biar wangi gitu ya teman-teman, seperti biasanya. Setelah itu nanti baru dicampur bahan-bahan yang lainnya seperti tadi tahu putih, ada kecambah, terus ada wortelnya. Sambil bercerita ya teman-teman, bunda-bunda, biar nggak bosan. Hari ini kegiatan aku itu adalah ngangkutin tanah ya bersama Pak Su ke belakang, ke kebun belakang. Tanah itu adalah tanah di depan rumah aku yang kan lagi perbaikan jalan gitu, dan dikeruk gitu ya, dan akhirnya tanahnya itu dipinggirin dan dipindahkan ke belakang. Baru hari ini di hari Minggu kami menyempatkan untuk memindahkan tanah-tanahnya teman-teman. Butuh tenaga ekstra banget dan perjuangan yang sangat luar biasa untuk memindahkan tanah-tanahnya ke belakang ya teman-teman. Jadi hari ini aku jadi kuli dadakan. Karena kasihan Pak Su ya. Udah kalau mengerjakan sendiri pasti akan sangat melelahkan ya. Jadi aku membantu sebisa mungkin dengan menggunakan serok ya teman-teman ya. Menggunakan serok, jadinya aku ya membantu sebisanya. Sambil aku kadang membantu untuk mengangkat tanah yang udah ditaruh di karung ya, di atas karung gitu, dan diangkat ditaruh di apa namanya itu leri ya, namanya leri itu tempat untuk mendorong tanah tadi ya, dorongan yang untuk mengangkut tanah. Dan ini di video ini aku lagi menumis tahunya terlebih dahulu. Jadi tahunya itu biar kena minyak ya teman-teman, jadi biar kelihatan harum gitu. Lanjut ini aku menuangkan wortel-wortelnya ya teman-teman. Wortel-wortelnya ini masih segar-segar gitu dan bagus juga buat kesehatan mata. Nah, dan yang terakhir nanti dicampur dengan toge. Nah teman-teman, bagaimana aktivitas hari ini? Aktivitasnya di rumah aja atau hangout bersama keluarga
apapun aktivitasnya, semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki ya. Nah, teman-teman, ini saat aku voice over, ini aku di jam habis zuhur dan cuacanya cukup panas ya karena udah beberapa minggu nggak hujan. Ini aku sambil kipasan ya teman-teman ya. Jadi kalau ada suara kipas, jadi mohon maklum ya teman-teman. Karena nggak nyaman aja kalau nggak kipasan ya, karena cuacanya cukup panas banget. Nah, ini di video ini aku tuangkan air tadi biar supaya wortelnya itu matang ya teman-teman. Karena di antara bahan yang lain itu yang paling susah matang yang agak lama itu adalah wortel. Sedangkan kecambah sama tahu ini termasuk cukup cepat ya untuk matangnya. Nah, ini sambil menunggu ya, jadi biar matang wortelnya dan dikasih bumbunya. Ini aku kasih bumbunya tuh saus tiram teman-teman ya. Biasanya aku kalau numis-numis aku kasih saus tiram. Terus aku kasih roiko serta aku kasih garam dikit biasanya ya teman-teman ya. Jadi biar ada asin-asinnya. Nah, ini aku beli. Aku kasih gula pasir teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, aku kadang suka seleo saat aku voice over video. Nah, bumbunya sudah dimasukkan semuanya teman-teman, tinggal diaduk-aduk, terus tinggal biar matang gitu ya, wortel terutama ya, kalau yang lainnya itu cepet matang. Nah teman-teman, yang baru menemukan channel ini, aku ucapkan selamat datang. Semoga kalian betah dengan video-video masak-memasak aku ya. Perkenalkan, aku Bunda Lisna, aku dari Lampung, dari Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kalian berasal dari mana? Bisa tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan aku mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel aku ya, yang selalu menonton video-video panjang aku dari awal sampai terakhir. Nah teman-teman, yang biasa menonton video aku ya, biasanya tuh ada Onti Tina ya, terus ada Bunda Jason, ada Teh Lina, ada bunda-bunda yang lainnya ya. Terima kasih banyak ya atas partisipasinya. Semoga kita jadi konten kreator yang sukses, yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya vlog sederhana tentang masak-memasak. Sampai ketemu lagi di vlogku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.